Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 495. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Su Saltian, matanya menatap Qingchen dengan dingin. Matanya memancarkan keserakahan. Dia telah mendengar dari seorang pria kuat yang melarikan diri sebelumnya. Pria itu mengatakan bahwa Qingchen telah memperoleh harta karun yang diduga sebagai kristal suci di aula ini. Dan dia menjadi sangat serakah. Adapun balas dendam untuk Wei Jiang, dia tidak terlalu memperdulikannya. Saat ini Qingchen terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain. Pedang kuno Banyue di tangannya langsung diayunkan dan menebas ke arah Su Santian. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan Master Papiliun ini karena bertindak kejam, kata Su Santian. Dia menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Selanjutnya Su Santian mengangkat tangannya dan segera beberapa bendera formasi langsung jatuh. Begitu bendera formasi ini jatuh dalam kehampaan, tiba-tiba niat membunuh di aula utama segera melonjak. Gemuruh, begitu aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya datang dengan kasar ke arah Qingchen dari segala arah, langsung menutupi seluruh area di sekitar Qingchen. Ini adalah formasi pembunuh terbaik milik Su Santian. Dia pernah mendapatkan sebuah formasi yang rusak dari reruntuhan kuno, dan kemudian memperbaikinya lalu mengembangkannya sendiri. Dengan formasi pembunuh ini, dia tidak tahu berapa banyak master yang telah dia bunuh. Setelah formasi selesai, puncak tahap akhir Martial Emperor tidak akan bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, meskipun Su Santian bukan yang terkuat di antara para pemimpin dari 6 kekuatan teratas di kota Tianlei, dia masih dapat menempati tempat teratas. Dengan formasi dan basis kultivasinya, tidak ada yang berani menantangnya. Hah? Formasi ini menarik. Qingchen heran. Pada awalnya, Qingchen ingin melakukannya secepat mungkin. Akan tetapi setelah melihat formasi besar yang disusun oleh Su Santian, dia mengungkapkan sedikit ketertarikan karena metode formasi Su Santian sangat istimewa dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat formasi, Qingchen mengetahui bahwa ini seharusnya adalah formasi kuno yang diperoleh Su Santian dari suatu tempat dan kemudian diperbaiki olehnya. Akan tetapi Qingchen juga melihat bahwa formasi ini tidak lengkap, masih ada banyak kekurangan. Di kehidupannya dahulu, Qingchen adalah seorang penggila formasi, dan tentu saja juga di kehidupan sekarang. Di saat melihat formasi Su Santian, Qingchen tiba-tiba melupakan segalanya, dan bahkan mengabaikan bahwa dia sedang dikelilingi oleh formasi ini. Tetapi Qingchen malah menganalisis formasi ini secara mendetail. Hahaha. Melihat Qingchen tidak bergerak, Su Santian tertawa. Butuh waktu baginya untuk menyiapkan formasi. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa Qingchen tetap terdiam. Jika Qingchen bergegas keluar sebelum formasinya benar-benar diatur, mungkin dia masih memiliki beberapa masalah. Akan tetapi sekarang Qingchen hanya diam sampai pada akhirnya formasinya benar-benar terbentuk. Nah, kamu benar-benar patuh. Datanglah kepada master ini dan mati. Su Santian tertawa. Dia memacu formasi dengan keras. Dia melihat ke langit. Dan aula samping langsung berubah menjadi lautan pembunuh. Saat ini Qingchen menyadari bahwa formasi Su Santian telah benar-benar terbentuk. Bukannya takut, tetapi malah ada kekecewaan yang terpancar dari mata Qingchen. Limbah ini sebenarnya hanya menyalin sekitar 60% dari formasi. Dengan kehebatan formasi ini seharusnya jauh lebih kuat dari kekuatannya saat ini. Minat Qingchen menghilang dan dia langsung mengayunkan pedangnya. Hahaha, nah sekarang kamu ingin bergerak? Sudah terlambat. Kamu pasti mati di bawah formasi Master Papiliun ini, kata Su Santian. Dia tertawa dengan angkuh. Akan tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Matanya memancarkan keterkejutan. Dia melihat Qingchen yang cepat bergegas dalam formasi pembunuhan dunianya. Dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi besar tampak seperti ribuan aliran air menyerang Qingchen. Namun Qingchen seperti ikan yang berenang di air, tidak terpengaruh oleh niat membunuh itu sama sekali.
dan dengan cepat mendekatinya. Bagaimana ini mungkin? Jika bukan karena identitas Su Santian yang luar biasa, dia pasti akan tercengang. Akan tetapi, bagaimanapun juga dia adalah Master Papillon Dijen. Dia luar biasa dalam kekuatan. Dia segera bereaksi, memacu formasi hebatnya, mengembangkan niat membunuh tanpa akhir, dan menyapu ke arah Qinchen. Tetapi itu tidak berguna ketika niat membunuh ini mendekati Qinchen. Itu seperti diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Tampaknya Qinchen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi ini, menjadi bagian dari formasi ini. Niat membunuh dari formasi ini tidak berpengaruh sama sekali kepadanya. Apa yang tidak diketahui Su Santian adalah bahwa Qinchen telah sepenuhnya menguasai tata letak formasinya. Meskipun kontrol formasi ada di tangan Su Santian, tetapi untuk Qinchen, Master Formasi Puncak tingkat 9, selama dia membacanya sekali, dia akan mengetahui semua kekurangan dan celah dari formasi ini. Jika Su Santian mendapatkan formasi ini dengan sempurna, Qinchen mungkin masih akan kerepotan. Tapi sekarang itu hanya formasi yang rusak. Dengan formasi Su Santian yang memiliki banyak kekurangan, Qinchen dengan mudah merebut celah dalam formasi. Qinchen memadatkan tangannya, kekuatan tak terlihat menyebar, meraih celah dalam formasi ini. Kemudian dia menebas ke arah Su Santian dengan teknik pedang kata kematian. Blokir untukku. Su Santian menus dingin, tangan kanannya menjulur keluar. Sebuah sarung tinju berwarna hitam muncul di telapak tangannya. Esensi sejati berwarna hitam melonjak di atas sarung tangannya, dan itu langsung berubah menjadi bayangan tinju yang perkasa. Ledakan. Ketika energi pedang bertabrakan dengan bayangan tinju, raungan yang mengejutkan tiba-tiba meletus, dan gelombang kejut yang kuat menyapu. Saat itu, Qinchen mendesak tubuh suci abadi sambil mengepalkan tangan kirinya. Tinju pembunuh dirilis. Aturan pembunuh tanpa batas meningkat, dan Qinchen membadatkan niat membunuh tanpa akhir menjadi satu titik di tangannya. Tinju pembunuh itu seperti badai dan langsung menyapu ke arah Su Santian. Armor formasi Gang Yuan. Dalam krisis, Su Santian meraung, dan satu set baju perang hitam pekat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ledakan. Tinju pembunuh Qinchen langsung menghantam armor baju besi itu. Ada raungan lain yang bergema. Su Santian dipukul mundur oleh tinju pembunuh Qinchen dan terbang keluar seperti bola meriam, lalu dengan keras menghantam dinding aula di belakangnya. Untungnya armor formasi Gang Yuan berhasil memblokir serangan tinju pembunuh Qinchen. Akan tetapi darah masih melonjak di dalam tubuhnya, dan seketika seteguk darah keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana bisa kekuatan anak ini? Ekspresi Su Santian terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia dilukai oleh pria muda hanya dengan cara yang begitu sederhana. Hatinya mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak memiliki armor formasi Gang Yuan, pukulan Qinchen barusan akan menyebabkan dia cedera serius dan bahkan mungkin kehilangan efektivitas tempurnya. Bagaimana ini bisa begitu mengerikan? Aku tidak percaya. Master Papillon ini adalah Master Papillon dari kota Tianlei. Bagaimana bisa kalah darimu? Su Santian meraung marah. Auranya tiba-tiba melonjak. Sebuah bayangan kosong tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Namun tiba-tiba matanya berkilat dan dia langsung menarik semua bendera formasi yang telah ia tempatkan. Dia lalu berbalik dan melarikan diri. Di saat Su Santian baru saja bergegas keluar, sebuah aliran cahaya menyapu dari kejauhan dan itu langsung jatuh di sana. Itu adalah Puqian Kun. Nah Qinchen, apakah kamu baik-baik saja? Kata Puqian Kun. Dia berjalan ke dalam aula dan bertanya dengan santai. Dia dalam suasana hati yang baik, terlihat bahwa seharusnya ada banyak keuntungan di aula samping lainnya. Tidak. Qinchen tersenyum ringan. Su Santian sangat berhati-hati. Setelah dia merasakan napas Puqian Kun akan datang, dia tanpa ragu langsung melarikan diri. Tapi karena lawan telah kabur, Qinchen tidak repot-repot untuk mengejarnya. Pergi, kata Qinchen. Dia dan Puqian Kun langsung bergegas keluar. Begitu Qinchen keluar, ada banyak orang di sana. Qinchen melirik orang-orang ini dan kemudian berubah menjadi dua aliran cahaya dengan Puqian Kun dan menyapu menuju aula utama. Orang-orang itu tiba-tiba bergegas ke aula samping, ingin melihat apakah masih ada harta.
Akan tetapi yang mereka temukan hanya pakaian Menusa yang rusak dan pecahan baju besi yang jatuh ke tanah. Begitu Qingchen dan Pu Qianqun sampai ke aula utama, terlihat hanya ada beberapa orang di sana. Orang-orang lainnya jelas telah pergi ke belakang aula utama. Ada lorong yang terhubung di sana. Long Batian dan orang kuat lainnya jelas telah memasuki bagian belakang aula utama. Pergi, ayo masuk juga. Qingchen dan Pu Qianqun mengguncang sosok mereka dan meluncur ke lorong. Di saat Qingchen telah memasuki lorong, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi suram dan dingin. Dan beberapa lorong muncul di depan. Setiap lorong menyebar ke tempat yang berbeda. Ini masalah lagi. Qingchen mengerutkan kening. Ada beberapa lorong. Lorong yang mana yang harus dia tuju? Lao Yuan, apakah kamu bisa merasakan aura Raja Iblis Penelan Surga? Kata Qingchen. Dia bertanya kepada Lao Yuan yang berada di dalam cakram Gyo Qiankun. Qingchen paling mengkhawatirkan orang-orang Sangguan Gupeng karena Qingchen yakin bahwa pihak lain memiliki motif tersembunyi ketika mereka datang ke sini. Dan Qingchen harus menghentikan tindakan dari istana berkabut. Saluran ketiga di kiri dan saluran kedua di kanan memiliki napas iblis alien, kata Lao Yuan dengan sedikit ragu. Qingchen mengerutkan keningnya. Dia merasakan sakit kepala. Yang mana yang harus saya lalui dari dua lorong ini? Terlebih lagi, selain Raja Iblis Penelan Surga, ada juga Raja Iblis Api Merah dan Iblis Moli. Dan aura iblis alien yang tertinggal di pintu masuk lorong kemungkinan besar adalah milik mereka. Pu Qianqun, mengapa kita tidak melalui satu saluran masing-masing? Pada akhirnya Qingchen hanya bisa membuat keputusan ini. Segera keduanya langsung berubah menjadi dua cahaya dan menyapu kedua saluran yang berbeda. Selanjutnya ada juga beberapa orang kuat yang telah memasuki saluran lorong yang berbeda ini satu demi satu. Namun beberapa saat kemudian sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk banyak lorong. Sosok ini memiliki mata dingin dan sikap acuh tak acuh. Ini adalah wanita dengan sanggul poniks di kepalanya. Ekspresi sosok ini sangat datar, tetapi rasa dingin di matanya membuat orang-orang bergetar. Sangguan Gupeng dan yang lainnya haruslah sudah masuk, kata sosok itu. Sosok itu ternyata adalah Sangguan Sier. Dia tidak pergi jauh-jauh dari Sangguan Gupeng, tetapi mengikuti jejak semua orang dan datang secara diam-diam. Tidak memberi kesempatan kepada kekuatan teratas dari kekuatan besar untuk melihatnya. Penguasa istana, Sangguan Gupeng dan yang lainnya sudah masuk. Di kedalaman bagian lorong ini harus menjadi posisi orang-orang kuat dari ras iblis alien saya berada. Hanya saja saya tidak tahu situasi spesifiknya, kata sesosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di sebelah Sangguan Sinner. Bayangan hitam ini adalah penguasa misterius dari ras iblis alien. Mendengar ini, Sangguan Sinner mengerutkan kening. Apakah kamu yakin tuanmu dari ras iblis alien masih hidup dan kita dapat menyelamatkannya? Kata Sangguan Sinner. Jie, tolong jangan khawatir tentang ini Tuan Sangguan. Untuk menyelamatkan mereka tentu saja sulit. Akan tetapi, bukankah masih ada para penguasa dari kekuatan teratas? Kalau tidak, bukankah itu membawa mereka masuk dengan sia-sia? Jie, kata pria berbaju hitam itu seraya tertawa aneh. Tiba-tiba iblis berpakaian hitam itu melirik ke belakang dan menghilang ke dalam kehampaan. Sesaat beberapa ahli tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong. Hah, siapa orang ini? Melihat Sangguan Sinner di pintu masuk lorong, mata ahli-ahli ini penuh dengan kengerian. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu dengan temperamen yang luhur. Namun para ahli ini sepertinya belum pernah melihat wanita ini di keramaian sebelumnya. Mungkinkah wanita ini datang dari belakang? Salah satu orang dari ahli ini melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Namun sebelum dia bisa bertanya, sebuah telapak tangan langsung menyapu ke arah dadanya dan langsung merobek dadanya. Teriakan ngeri terdengar dari orang itu. Boom! Seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah. Siapa kamu? Wajah para ahli lainnya ketakutan dan jejak kemarahan terlintas di mata mereka. Namun di saat itu, mereka juga langsung diserang dan berubah menjadi ketiadaan. Sangguan Sinner nampak sangat kejam. Di tanah hanya ada beberapa mayat yang tergeletak. Dan mayat-mayat ini berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi darah dan menghilang. Setelah melakukan itu, Sangguan Sinner terjun langsung ke salah satu lorong dan menghilang dengan cepat.
Pada saat ini, Qin Chen tidak tahu bahwa Sang Guan Xiner telah mengikuti mereka. Dia dengan cepat terbang melewati lorong itu, dan lorong itu seperti labirin, sangat rumit. Ada banyak jalan bercabang, sehingga sulit membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Hal ini membuat Qin Chen sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu mengapa istana ini dirancang agar terlihat seperti labirin. Qin Chen hanya bisa berjalan di lorong berdasarkan perasaannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.